Energi tak pelak lagi termasuk hajat hidup yang mesti diatur pemerintah. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, garis kebijakan energi ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Isinya, selain upaya mengoptimalkan cadangan minyak berbasis fosil yang makin menipis, juga ikhtiar untuk mengembangkan energi baru, baik yang terbarukan seperti blue energy, energi alternatif seperti biodiesel dari biji jarak, hingga diversifikasi energi. Pengaturan energi sudah kian mendesak. Tiap hari di Jakarta dan kota-kota besar, kemacetan dan jumlah kendaraan bermotor yang terus melonjak membuat pemakaian energi fosil menjadi boros. 2/3 bahan bakar minyak di Jawa dan Bali diserap mobil dan sepeda motor yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nilai keborosan yang terhambur terlihat dari dana subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah. Pada tahun 2011 saja, nilainya mencapai 165 triliun rupiah, setara dengan biaya untuk membangun 36 jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Tingginya konsumsi BBM bersubsidi membuat pemerintah tombok hampir 42 triliun rupiah. Kini, pemerintah mau mengencangkan ikat pinggang. Caranya, ya, menurunkan subsidi BBM hingga tinggal 123 triliun rupiah. Dalam pembatasan dalam APBN 2012 kan sudah ditetapkan bahwa kita harus melakukan pembatasan hanya 40 juta kiloliter. Kalau tidak ada pembatasan, pastilah itu akan jauh melampaui itu dengan pertumbuhan. Pengalaman 2011 sudah melampaui angka itu. Oleh sebab itu pembatasan harus kita lakukan. Opsi pembatasan BBM bersubsidi seperti premium dimungkinkan. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui lewat Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 7-nya mengamanatkan premium dibatasi di Jawa dan Bali mulai 1 April 2012. Pembatasan berlaku untuk mobil berplat nomor hitam atau mobil pribadi. Untuk gampang dan cepatnya, mereka harus beralih ke Pertamax yang harganya hampir 2 kali lipat harga premium. Sebenarnya sih keberatan juga ya. Kalau bisa jangan ambil harga pasti naik lagi gitu. Setuju saya pakai Pertamax. Setuju karena bagaimanapun juga kasihan motor makin banyak, daya beli kurang, ya kan? Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu, kebijakan mengalihkan konsumsi premium ke Pertamax punya risiko, khususnya bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah yang per bulan bisa mengkonsumsi premium hingga 92 liter. Beralih ke Pertamax berarti meningkatkan biaya produksi mereka. Padahal jumlah mereka 52 juta. Demi kemaslahatan orang banyak, Anggito meminta pemerintah meninjau rencananya membatasi premium. Rencana pembatasan BBM bersubsidi sudah bergaung sejak 4 tahun silam. Tapi idenya simpang siur. Misalnya melarang mobil produksi tahun 2005 ke atas dan kendaraan pribadi berkapasitas di atas 1.500 cc untuk memakai premium. Setahun silam, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menguji coba stikerisasi BBM bersubsidi pada Mikrolet M01 yang melayani rute Senen Kampung Melayu. Rencana berakhir di atas kertas. Belakangan, Pertamina pun mengaku belum siap menjalankan pembatasan premium di Jawa dan Bali. Dari 3.000-an SPBU milik Pertamina di Jawa Bali, baru 2.000-an SPBU yang menjual Pertamax. Alhasil, wacana menaikkan harga BBM berembus kembali. Namun, jika opsi menaikkan harga BBM yang dipilih, pemerintah harus mengeluarkan Perpu atau merevisi Undang-Undang APBN 2012 dengan mengajukan APBN perubahan selekasnya. Memang ada opsi lain, mengganti pemakaian premium ke bahan bakar gas. Tapi, perkaranya tidak lebih mudah. Pertama, pemerintah belum memilih jenis gas apa, CNG atau LGV. CNG adalah gas alam terkompresi. LGV, turunan dari minyak bumi, mirip LPG yang dikonsumsi rumah tangga. Kedua, untuk beralih ke gas, mobil perlu membeli converter kit. Harganya tidak murah. Jika impor, harga satu unitnya mencapai 13 sampai 15 juta rupiah. Ketiga, stasiun pengisi gas bisa dibilang langka.
Di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang, seluruhnya hanya ada 28 stasiun. Kalau kami katakan di DPR itu jangan juga aktivitasnya, tapi ya dulu dong safety-nya. Kalau menurut kami, kesenangan kelas dulu itu sekarang juga. Soal-soal tadi belum termasuk perkara penting lainnya, yakni keamanan yang terkait dengan kebiasaan dan kecerobohan masyarakat kita dalam memperlakukan bahan bakar. Kini pemerintah tampaknya seperti enggan mengutak-atik harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Tak begitu, dalam periode 2005 hingga 2009, pemerintah Yudhoyono pernah menaikkan harga BBM lebih dari 100%. Segera setelah menaikkan harga BBM untuk kali pertama, Maret 2005, pemerintah meluncurkan program bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasinya. BLT diperuntukkan pada keluarga miskin. Dengan begitu, si papa bisa tetap punya daya beli meski harga bensin, solar, dan minyak tanah melonjak. BLT sebesar Rp300.000 diberikan setiap 3 bulan untuk satu keluarga. Cuma pelaksanaannya tak mudah, bahkan kerap ricuh. Itu tangan Bapak itu kenapa Bapak? Kejepit. Terus Bapak itu kenapa pulang lagi? Kan ini katanya di Pak Ciputra. Tahun kemarin Bapak ngirimnya di sini Pak? Di sini. 7 bulan berselang, pemerintah Yudhoyono dan Yusuf Kala kembali menaikkan harga BBM. Yang kedua, harganya naik rata-rata 2 kali lipat. Sebagai kompensasinya, ya, apalagi jika bukan BLT. Pemerintah tak kuat menahan melambungnya harga minyak dunia yang menyentuh $96 Amerika Serikat per barel. Pihak oposisi tentu menolak BLT. Menurut saya psikologi suatu hal yang sangat tidak baik untuk pendidikan dan juga bagi terutama mental bangsa ini sepertinya kan menjadi sangat rapuh. Namun pemerintah yakin langkahnya tepat dan bukan bentuk kosmetika politik untuk menaikkan pamor. Ya, masyarakat di dalam situasi di mana beban banyak, tentu kita akan memberikan cara yang paling efektif untuk bisa jaga daya beli mereka. Memang masih ada warga yang belum merasakan manisnya BLT, namun ada juga yang merasakan manfaatnya. Tidak pernah dapat. Itu selama ini ibu orang suaminya kerja apa? Jual itu. Jual itu saja. Iya. Sangat berada kami Akan digunakan Bapak tuh. dan dia untuk beras. Setelah harga minyak dunia kembali turun ke level $61 AS per barel, pemerintah kembali menurunkan harga BBM pertengahan Januari 3 tahun silam. Kurang dari 2 bulan, pemerintah Yudhoyono menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Harga bahan bakar minyak kita turunkan kembali untuk premium dari harga yang sekarang Rp5.000 per liter menjadi Rp4.500 per liter. Presiden Yudhoyono bukan yang pertama kali mengutak-atik harga BBM yang terbilang sensitif dan punya risiko politik. Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati pun melakukannya. Indonesia pernah merasakan manisnya emas hitam dekade 70-an hingga 80-an. Pendapatan pemerintah pun terbilang tambun. Kini kondisinya terbalik. Indonesia harus pula mengimpor minyak. Cadangan minyak kita sudah kurang dari 8 miliar barel. Sebagian besar tersimpan di perut Sumatera. Jika ahli perminyakan tak kunjung menemukan cadangan baru,
dan produksi minyak tetap di bawah kebutuhan, ya, terima saja. Nasib kita harus membeli BBM dengan harga pasar, alias tanpa subsidi. Minyak tanah adalah satu di antara 3 bahan bakar minyak yang paling banyak diburu rumah tangga di tanah air. Namun karena cadangan gas kita berlimpah, maka ditempuhlah konversi minyak tanah ke gas. Kebijakan yang menerbitkan manis dan pahit sekaligus. Yusuf Kala, yang saat kejadian menjabat wakil presiden, berada di garis depan dalam konversi minyak tanah ke gas LPG. Ia percaya diri meluncurkan program konversi ke gas demi menghemat subsidi dan mengoptimalkan potensi gas di dalam negeri. Apalagi biaya produksi gas LPG lebih murah dari minyak tanah. Kita harap akan mengurangi beban negara dalam subsidi kira-kira 60 triliun pada akhirnya terdesak. Program konversi ke gas LPG dilakukan secara gotong royong, melibatkan banyak institusi, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Pertamina sebagai ujung tombak distribusi. Awalnya, uji coba dilakukan di Jakarta, selepasnya ke seluruh Jabodetabek, dan akhirnya ke seluruh pelosok Jawa, Bali. Meski belum terbiasa, masyarakat merasakan manfaat konversi ke gas LPG. Udah dipakai, udah lebih cepat, masaknya bersih lagi dapur. Memang sasaran program konversi ke gas LPG adalah meringankan beban keluarga tak mampu. Meski di baliknya ada celah dan resiko, seperti ledakan yang memantik kebakaran misalnya. Saya kira rakyat akan menghemat ongkos 25.000 per bulan, dan paling penting ongkos kesehatan. Semua itu akan terlibat kebakaran. Kompor dan listrik ini pasti akan berkurang. Bahwa ini ada dua risikonya, pasti ada dua risiko juga. Tapi dengan relatif lebih baik, lebih kurang risiko ini dibanding depan. Kekhawatiran tadi sempat menghantui masyarakat. Ledakan demi ledakan terjadi. Kebakaran bikin was-was. Penyebabnya bisa karena instalasi gasnya rusak, bocor, keteledoran pemakai, hingga kurangnya pengetahuan bagaimana gas LPG berikut kompornya. 3 tahun lalu, 7 pekerja di restoran Soto Lamongan di Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat, tewas terpanggang kobaran api akibat kebocoran gas LPG yang lalu memantik kebakaran. 2 orang lainnya selamat, tapi mengalami patah tulang karena harus loncat dari lantai 2. Dari total 779 kasus kebakaran di Jakarta selama 2011, 10%-nya akibat tak beresnya kompor gas. Banyak terbit masalah mendorong Pertamina menggalakkan sosialisasi, mulai dari penggunaan kompor, pemasangan instalasi, hingga antisipasi kebocoran gas LPG. Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa benar-benar harus memperhatikan bagaimana menggunakan LPG yang aman. Kita juga ingin menunjukkan bahwa Pertamina sangat peduli terhadap keselamatan penggunaan LPG ini. Kini program konversi ke gas LPG menginjak tahun kelima. Warga dari kota hingga pelosok desa makin antusias menggunakan gas LPG. Di luar Jawa saja, ditaksir 4,5 juta kepala keluarga menggunakan gas LPG 3 kg. Yang langsung terasa, konsumsi minyak tanah menurun. Kini, konsumsinya tinggal 18.000 barel. Cadangan gas di bumi Indonesia pun bermanfaat bagi ratusan juta jiwa penduduknya. Indonesia Super League pertandingan seru kali ini. Sriwijaya FC Palembang melawan Delfres FC disiarkan langsung Rabu 8 Februari jam 3 sore di Antv.
Temukan jodohmu dan wujudkan pernikahan impianmu di sini. Reality show terbaru di Antv. 7 ibu mencari istri untuk anak jomblonya. Ikuti audisinya di kota Anda. Pilih-pilih mantu. Segera di Antv. Temukan jodohmu dan wujudkan pernikahan impianmu di sini. Reality show terbaru di Antv. 7 ibu mencari istri untuk anak jomblonya. Ikuti audisinya di kota Anda. Pilih-pilih mantu. Segera di Antv. Si Mister jalan terus cari makanan enak. Thank you. Oh, cuma satu. Oh, sorry. Namanya saya Mister Lapar. Lezat, stop now. Ini sehat, pasti. Mister Lapar, Senin jam 9 pagi di Antv. Di tahun kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, produksi minyak merosot di bawah angka 1,1 juta barel per hari. Begitu pula cadangan minyak dan gas, tinggal 8 miliaran barel. Alhasil, energi alternatif seperti biodiesel dari biji jarak dan blue energy pun dilirik. Jarak pagar, nama latinnya Jatropha curcas, adalah tumbuhan semak berkayu yang tahan kekeringan, mudah dibudidayakan, serta banyak ditemukan di daerah tropis. Warga di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku intim dengan jarak karena tumbuh di pekarangan atau kebun mereka. Program pemerintah mengenai jarak sebagai energi alternatif pengganti solar 6 tahun silam, jadi tentu masuk akal. Banyak pemerintah daerah yang kepincut. Untuk menghasilkan minyak jarak cukup mudah. Biji jarak kering dikepres, lalu pisahkan minyak jarak kasar dan bungkilnya, saring dan murnikan. Terakhir, tambahkan metanol agar minyak jarak menjadi lebih encer dan lebih mudah terbakar. Biodiesel yang bisa menggantikan solar dari bahan fosil pun siap digunakan. 3 kg biji jarak umumnya menghasilkan 1 liter biodiesel. Popularitas jarak pagar terdongkrak berkat Robert Manurung, doktor teknik kimia jebolan Universitas Groningen, Belanda. Robert Manurung dan sejawatnya di Pusat Penelitian Bioteknologi Institut Teknologi Bandung meneliti jarak pagar sejak 14 tahun silam. Biodiesel dari jarak pagar lalu diuji coba dalam ekspedisi yang diprakarsai Majalah Nasional Geografi Indonesia. Hasilnya cukup moncel. Untuk melahap Atambua Kupang sepanjang 270 km hanya membutuhkan 29 liter. Namun begitu, entah mengapa kini program jarak sebagai energi alternatif seolah terlupakan. Pemerintah mati angin, sementara masyarakat tak lagi berminat menanamnya. Kisah lainnya lebih gempar. Djoko Suprapto mengklaim menemukan teknologi yang bisa mengubah air menjadi pengganti bahan bakar minyak. Namanya Blue Energy. Presiden pun mendukungnya dan melepas ekspedisi yang mencoba Blue Energy menyusuri Jakarta hingga Denpasar, tempat konferensi internasional perubahan cuaca berlangsung. Yang menarik bagi saya, kalau penelitian ini berhasil nantinya, yang sumber dari air, kalau betul-betul bisa dikembangkan menjadi industri berskala yang besar, maka menjadi solusi, menjadi jawaban berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak dari fosil. Proyek Blue Energy ala Djoko Suprapto menarik perhatian Presiden berkat Heru Lelono, salah seorang staf khususnya. Namun mereka yang berkecimpung di bidang teknologi meragukan. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, untuk menghasilkan bahan bakar Blue Energy harus menggunakan mekanisme elektrolisis, yakni proses mengubah air atau H2O menjadi hidrogen. Hidrogenlah yang lalu digunakan sebagai bahan bakar. Djoko yang asal Nganjuk, Jawa Timur, lantas melakukan simulasi. Tapi, ia tak sanggup mengubah air menjadi pengganti bahan bakar minyak. Melainkan, hanya mencampur air dan solar.
untuk menghemat penggunaan solar pada mesin diesel. Blue Energy ala Joko gagal.